Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sahihul Bukhari, yang mana di pagi hari ini memasuki bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Bab tentang seseorang yang mengkhususkan ilmu. Bab seseorang ahli ilmu yang mengkhususkan ilmu qauman, kepada sekelompok orang, duna qaumin, tanpa kelompok yang lainnya, karahiyata alla yafhamu, karena ditakutkan kaum yang tidak diberitahu itu belum mengerti. Disebabkan kaum yang tidak diberitahu tersebut dikhawatirkan kalau disampaikan kepada mereka, mereka tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin, kita ulangi bab man khassa bil ilmi qauman duna qaum. Bab tentang seorang ahli ilmu yang mengkhususkan ilmu kepada sekelompok orang, sekelompok kaum, duna qaumin, tanpa diberitahukan kepada kaum yang lain. Karahiyata alla yafhamu, karena takut yang tidak disampaikan kepada mereka, kalau disampaikan kepada mereka, alla yafhamu, takut mereka tidak memahaminya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa qala Aliyun, berkata Ali, hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampaikan hadis kepada manusia bima ya'rifun, sesuai dengan apa-apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Ma'ruf ibni Kharrabudh an Abi Tufail an Aliyin bidzalik. Kemudian Imam Al-Bukhari menyampaikan sanad perkataan Ali bin Abi Thalib tersebut setelah menyampaikan perkataan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kita ulangi perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan perkataan tersebut melalui sanad.
Hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah pembicaraan kepada manusia. Sampaikanlah hadis kepada manusia. Bima ya'rifun, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Dari perkataan Ali bin Abi Thalib, dapat difahami bahwa sebahagian manusia belum memahami secara baik sebahagian ilmu yang akan diajarkan kepada mereka. Sehingga apabila ilmu tersebut disampaikan kepada mereka, dikhawatirkan pemahaman mereka tidak sampai kepada ilmu tersebut dan berbuah, dikhawatirkan berbuah menolak kebenaran tersebut, sehingga terjadi pendustaan terhadap Allah dan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi pengingkaran terhadap apa yang Allah sampaikan atau pengingkaran terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Bab ini bahagian daripada bab ilmu, dan ilmu yang sangat dibutuhkan di dalamnya adalah al-fahmu, pemahaman terhadap ilmu tersebut. Dan pemahaman terhadap ilmu adalah indikasi dan ciri-ciri kebaikan yang akan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan menjadikannya faham terhadap agama. Maka pemahaman terhadap agama adalah sesuatu pertanda akankah Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba atau tidak. Saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bab ini berbicara tentang seorang guru yang harus tahu kemampuan murid-muridnya, yang harus mengerti kemampuan orang yang akan menamarkan ilmu daripadanya, sehingga diberitahukan kepada mereka ilmu sesuai dengan kadar pemahaman mereka terhadap ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga yang disampaikan kepada mereka sesuai dengan kadar ilmu mereka, kadar pemahaman mereka. Dan jangan diberikan ilmu yang diprediksi akan melampaui dan jauh melebihi kadar pemahaman mereka tentang agama, sehingga akhirnya berbuah kepada tidak paham dan tidak mengerti, akhirnya meninggalkan dan justru mengingkari kebenaran yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya adalah ketidakfahaman tentang apa yang disampaikan, sehingga berbuah pendustaan. Dan ini adalah babun azim, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Ini adalah
sebuah bab yang sangat penting, ya, yang harus difahami oleh para pendakwah, para guru yang akan menyampaikan ilmu kepada manusia, agar tidak memberikan kepada mereka ilmu yang hak, yang belum sampai kadar pemahaman mereka kepada ilmu tersebut. Bukan karena menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan ilmu terlarang. Menyembunyikan ilmu terlarang. Terancam dengan neraka. Di dalam hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima'u yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, dia tahu jawabannya, dia mengerti, fakatamahu, namun dia sembunyikan, tidak mau dia sampaikan, uljimahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar, maka dia akan dibelenggu di hari kiamat di neraka dengan belenggu dari neraka. Ini ancaman untuk orang-orang yang menyampaikan ilmu yang hak. Maka pada dasarnya menyembunyikan ilmu, ini ancaman untuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang hak. Maka pada dasarnya menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu yang hak adalah dosa dan terancam dengan neraka. Bab sekarang bukan menyembunyikan ilmu, bukan. Akan tetapi mengundur penyampaiannya. Karena dikhawatirkan yang mendengarnya tidak bisa memahaminya dengan baik. Yang kalau disampaikan juga akan berbuah pengingkaran. Sehingga akhirnya diundur penyampaiannya sampai sekira-kira dia bisa memahami ilmu yang akan disampaikan, baru ketika itu ilmu tersebut disampaikan kepadanya. Dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kaidah penting dalam masalah ini. Berikut setelah perkataan Ali bin Abi Thalib ini akan dibawakan dalil untuk bab ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah tentang perkataan Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan Mu'adz bin Jabal adalah gudangnya ilmu. Mu'adz bin Jabal termasuk fuqaha'us sahabah, ahli ilmu agama di antara para sahabat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang memang tingkat keilmuannya termasuk tingkat keilmuan yang tinggi di kalangan para sahabat. Di antara murid-murid terbaik Rasulullah SAW dalam mengerti, memahami, menghafalkan ilmu. Dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan, apakah saya akan sampaikan ini kepada manusia agar mereka bahagia dan gembira dengannya? Kata Nabi, jangan dulu. Jangan, karena khawatir nanti mereka tidak mengerti, akhirnya bersandar kepada perkataan ini. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini bukanlah bab menyembunyikan ilmu, tapi ini mengundur penyampaian ilmu disebabkan keterbatasan pemahaman murid. Disebabkan keterbatasan pemahaman orang yang akan mendengarkan ilmu tersebut. Karena yang paling penting adalah kaum muslimin dan muslimat harus memahami
dan sangat harus faham bahwa kalau sesuatu sudah datang di dalam Al-Quran dan sudah datang di dalam hadis yang sahih, maka itu adalah kebenaran, faham kita atau kita tidak faham, mengerti kita atau kita tidak mengerti, bisa kita cerna atau tidak bisa kita cerna. Kalau datang di dalam Al-Quran, kalau datangnya dari Al-Quran, atau datangnya dari hadis Nabi SAW yang sahih, maka itu adalah kebenaran yang pasti. Itu adalah kebenaran yang pasti. Karena tidak ada kebatilan yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tidak ada kebatilan yang ada di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Kaidah ini harus difahami oleh setiap muslim. Kalau sudah sah datangnya dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan sudah sah datangnya dari Al-Quran, maka itu haqqul yaqin, kebenaran yang pasti kebenaran. Masalahnya kemudian, apakah kita memahami, bisa memahami dengan pemahaman kita atau tidak? Tentunya yang diinginkan adalah kita memahaminya. Akan tapi di sana ada orang-orang yang memiliki keterbatasan pemahaman. Sehingga kalau hal tersebut disampaikan kepadanya, dia tidak akan bisa memahami dengan baik. Sehingga penyampaiannya diundur sampai dia bisa memahami dengan baik, sampai dia semakin mengerti beragama, semakin mengerti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin mengerti bahwa perkataan Allah dan Rasul-Nya tidak boleh didustakan, semakin mengerti bahwa logikanya harus diletakkan di belakang Al-Quran dan hadis, tidak di depan Al-Quran dan hadis, semakin mengerti berilmu yang benar, semakin bererti mengamalkan sami'na wa ata'na, dan semakin menambah khazanah ilmiahnya, kekuatan ilmunya, kemampuan ilmunya, dan baru kemudian masalah yang tadi diundur disampaikan kepadanya. Fahamlah kita bahwa ilmu ini manusia tidak satu derajat. Ilmu ini tidak satu derajat, berbeda-beda. Dan manusia mutafawitun fi fahm. Manusia berbeda-beda di dalam pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Orang yang baru saja masuk Islam tentu berbeda dengan orang yang sudah lama di dalam agama Islam. Orang yang baru saja mengerti bagaimana sunnah tentu berbeda dengan orang yang sudah melalang buana di kajian-kajian sunnah, kajian-kajian yang mengajak kepada sunnah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang penuntut ilmu yang baru sampai di majelis ilmu tentu berbeda dengan orang yang sudah bertahun-tahun di majelis ilmu tersebut. Sehingga seorang guru, seorang yang akan menyampaikan ilmu agama, dituntut untuk mengerti siapa yang ada di hadapannya. Dan dia berbicara dengan siapa. Dan yang akan mendengarkan perkataannya siapa. Sehingga dengan itu dia sampaikan ilmu sesuai dengan kadar kemampuan murid yang mendengarkan itu darinya. Inilah makna hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan hadis
sampaikan bahasan agama, pembicaraan agama kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka memahami agama. Dan ini murid Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu beliau Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk fuqaha'us sahabah, seorang yang ahli fikih, ahli ilmu, yang pemahamannya luar biasa tajam di dalam agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu mendapat pengakuan dari para khulafa'ur rasyidin. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu wa arda meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadhi, dan tidak dijadikan qadhi kecuali orang-orang yang memang memiliki kemampuan pemahaman ilmu yang sangat baik. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan pemahaman orang yang disampaikan kepadanya kebenaran tidak sampai. Akhirnya dia menolak kebenaran itu. Akhirnya dia menolak kebenaran itu. Terjadilah pendustaan, penolakan terhadap apa yang Allah katakan. Terjadilah pendustaan atau penolakan terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sehingga berbahaya untuk murid itu sendiri. Berbahaya untuk murid itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebenaran seluruhnya sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Permasalahannya adalah terkadang akal manusia belum bisa mencernanya dengan baik. Logika manusia belum bisa mencerna dengan baik, atau logika sebahagian manusia. Mungkin ini kalimat yang paling tepat. Logika memahami sebahagian manusia belum bisa memahami dengan baik dan benar. Sehingga kalau disampaikan itu kepada mereka, sementara mereka belum bisa memahami dengan baik dan benar, dikhawatirkan terjadi hal yang berbahaya yang akan mereka lakukan, yaitu tidak maunya mereka menerima apa yang Allah sampaikan, tidak maunya mereka menerima apa yang Rasulullah SAW sampaikan, disebabkan logika mereka tidak bisa memahaminya, disebabkan pemahaman ilmu agama mereka belum sampai untuk bisa memahaminya. Dan itulah yang menjadi penyebab. Maka penyebab di sini adalah maslahat untuk si murid. Dan ini yang membedakan antara mengundur penyampaian ilmu dan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Tidak mau kebenaran itu diangkat ke permukaan, disimpan seperti perbuatannya orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran. Mereka membaca Taurat. Dan di dalam Taurat terdapat kebenaran. Sebahagian isi Taurat itu tidak berubah. Tapi mereka sembunyikan kebenaran itu. Dan yang paling besar dari apa yang mereka sembunyikan adalah kebenaran bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk ditaati, wajib untuk dipatuhi. Allah mengatakan tentang orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu tahu dan kenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak mereka sendiri. Adakah orang tua yang tidak kenal kepada anaknya? Seperti itulah perumpamaan yang dibuatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
tentang orang Yahudi benar-benar tahu ini adalah nabi yang hak. Muhammad adalah Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala yang benar-benar Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun itu mereka sembunyikan. Ini namanya kitmanul ilm. Ini menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Dan ini terancam dengan neraka. Namun bahasan bab kita sekarang bukanlah menyembunyikan ilmu, akan tetapi bab memperhatikan tingkat pemahaman murid yang mendengarkan ilmu, dan jangan disampaikan bahasan kepada mereka yang belum bisa memahaminya dengan baik, sehingga khawatirnya mereka justru nanti menolak ayat-ayat Allah dan menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini untuk para ulama, para guru, para ahli ilmu, bab ini untuk mereka. Bab memperhatikan siapa yang akan menerima, siapa yang akan mendengarkan ilmu dari kita. Sehingga dibicarakan untuk mereka sesuatu yang sesuai dengan kadar pemahamannya. Kalau dikhawatirkan mereka belum bisa memahami, maka bahagian ilmu yang dikhawatirkan belum bisa mereka pahami, belum akan disampaikan. Ditunggu saat di mana mereka diprediksi sudah bisa memahami dengan baik. Kita ambil contoh. Berbicara tentang sesuatu di dalam Al-Quran yang sudah nyata di dalam Al-Quran ada, diulang dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, belum tentu orang bisa memahami dengan baik. Semisal ayat-ayat Allah yang berbicara tentang sifat Allah. Belum tentu semua manusia bisa disampaikan itu kepada mereka. Semisal sekarang ini, dari majelis ini, kita menyampaikan bab yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Belum tentu semua pemirsa atau semua yang mendengarkan akan paham dan mengerti. Sehingga kalau disampaikan, dikhawatirkan orang yang mendengar yang tidak paham dan tidak mengerti justru menolak. Padahal itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh, ya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang berhubungan dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ya'rifun tuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia bahasan-bahasan agama, sampaikan kepada mereka pembicaraan, sampaikan kepada mereka hadis Nabi, yang pasti di dalamnya adalah kebenaran, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Para ahli ilmu mengatakan bahwa ilmu itu berjenjang. Ada ilmu untuk orang yang baru belajar, dan ada ilmu ketika mereka sudah mumpuni di dalam pondasi-pondasi ilmu. Dan dalam istilah ini para ulama mengatakan asaghirul ilmi wa akabirul ilm.
ada ilmu-ilmu kecil, maksudnya ilmu-ilmu pondasi, ada ilmu-ilmu besar. Dan seorang alim Rabbani, seorang alim yang benar-benar pandai mendidik, pertama akan mendidik murid-muridnya di dalam ilmu yang sifatnya adalah ilmu untuk para orang-orang yang baru belajar dengannya, diberikan ilmu-ilmu asagir, ilmu-ilmu yang sifatnya adalah untuk pemula, baru kemudian setelahnya ditambahkan yang lebih daripada itu, ditambahkan yang lebih daripada itu, ditambahkan yang lebih daripada itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, ini adalah penolakan terhadap apa yang Allah sampaikan kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ini adalah dosa yang sangat besar. Dan ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau kita ingat bab sebelumnya, dikhawatirkan terjadi mafsadah disebabkan Rasulullah SAW kalau merubah Ka'bah, dikhawatirkan terjadi mafsadah. Hal yang ini mirip dengan itu. Dari sisi dikhawatirkan terjadi mafsadat kepada murid, kepada pemahaman murid. Sehingga diundur penyampaiannya. Karena kalau disampaikan sekarang, dikhawatirkan terjadi mudarat, mafsadat kepada si murid, orang yang disampaikan. Sehingga untuk menjaga tidak terjadi mafsadat, maka bahasan tersebut diundur sementara sampai murid tersebut sudah bisa di dalam ilmu-ilmu yang kadar pemahaman mereka sudah paham dan mengerti, baru kemudian hal tersebut disampaikan. Supaya mereka tidak menolak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apa yang Allah tabaraka wa taala sampaikan. Dan ini juga termasuk di dalam sebuah kaidah besar, ya, memperlakukan manusia sesuai dengan jenjangnya. Memperlakukan manusia sesuai dengan jenjangnya. Manusia tidak sama dalam jenjang. Manusia tidak sama dengan dalam jenjang. Baik jenjang di tengah masyarakat, manusia berbeda-beda. Ada yang pemimpin, ada yang pemuka, ada yang bangsawan. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang setara dengan kita, ada yang di bawah kita. Demikian juga dengan derajat ilmu. Demikian juga dengan derajat ilmu. Ada orang yang ilmunya sudah mumpuni, sudah memahami kaidah-kaidah beragama dengan baik, sudah tidak akan dikhawatirkan pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, penolakan terhadap firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Ada murid-murid manusia yang sudah mengerti, kalau toh pun dia tidak faham, dia tidak akan menuding Al-Quran dan hadis salah. Tapi yang akan dia khawatirkan bahwa yang dia akan tuding bahwa pemahamannya belum bisa memahami dengan baik, mencerna dengan baik. Nah, masalah ini, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini bab yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Dan sekali lagi bahwa ini bukanlah menyembunyikan ilmu. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Ma anta muhadditsan qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan suatu bahasan kepada suatu kaum yang mereka, pemahaman mereka, akal mereka belum sampai kepada itu, pada bahasan itu, illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan ilmu yang kau sampaikan kepada mereka akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Akhirnya menjadi ilmu yang mereka tidak mau lagi mendengarnya, atau kebenaran yang mereka anggap adalah kebatilan. Dan ini fitnah terbesar. Pengingkaran terhadap apa yang Allah katakan, pengingkaran terhadap apa yang Rasulullah SAW katakan. Ma'asyiral muslimin, kita tutup bahasan dengan mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang datang di dalam Al-Quran dan kebenaran yang ada di dalam hadis Nabi yang sahih yang bertolak belakang 180 derajat dengan logika manusia. Itu tidak ada. Semua dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah pasti bisa difahami dengan baik oleh logika manusia yang sehat. Karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang bertolak belakang dengan logika yang benar. Seluruh nas Al-Quran dan hadis tidak ada yang bertolak belakang dengan logika manusia yang benar. Namun ketika manusia memiliki logika yang tidak benar, ketika itulah dia akan bertemu logikanya bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Disebabkan logikanya sedang tidak sehat. Pemahamannya sedang tidak benar. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Dan pada pertemuan yang lalu, bukan di masjid ini, di salah satu bahasan kajian di Kota Pekanbaru, Ana sampaikan bahwa seseorang yang menyampaikan perkataan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dia bacakan hadisnya. Ana tidak ingin menyebut namanya karena nama itu begitu masyhur di kalangan umat Islam di Indonesia. Nama orang tersebut, dia bacakan hadisnya. Disebutkan riwayat dari Fulan bin Fulan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibacakan hadisnya. Lalu kemudian dia katakan, dan barang siapa yang melakukan itu sekarang, dia melakukan kesesatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebelumnya dia menyampaikan sesuatu dari Nabi. Setelah itu dia mengatakan, kalau sekarang kita lakukan itu ciri kesesatan. La haula wala quwwata illa billah. Lihat, seorang yang juga dianggap ahli ilmu oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terjerumus ke dalam menolak hadis Nabi karena tidak sesuai dengan logika ilmu yang dia telah pelajari. Kalau ini berlaku, terjadi kepada seorang yang dianggap ahli ilmu, apatah lagi orang awam. Orang yang baru saja duduk di majelis ilmu, baru saja bertaubat misalnya, baru saja masuk agama Islam. Lalu disampaikan kepadanya bahasan-bahasan berat yang akal mereka tidak kuasa untuk memahaminya, ini menjadi fitnah bagi mereka. Dan ini bab ini bukan bab untuk murid, ya.
tapi bab untuk guru. Agar guru bisa mengetahui kadar pemahaman murid-muridnya dan menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar pemahaman murid tersebut. Tidak ada sesuatu di dalam Al-Quran dan hadis yang bertolak belakang dengan logika yang sehat. Kalau terjadi logika kita bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, berarti logika kitalah yang harus terdakwa. Yang harus terdakwa diletakkan adalah logika kita. Terdakwa sedang tidak sehat. Bukan Al-Quran dan hadisnya yang salah, tapi logika kita yang sedang salah. Karena Allah mustahil salah, Rasulullah SAW mustahil salah, yang sangat tidak mustahil salah adalah logika kita. Yang sangat tidak mustahil salah adalah logika kita. Karena kita memiliki keterbatasan pemahaman. Ditambah ada iblis yang memasukkan pemahaman yang batil. Ditambah orang-orang sekeliling kita. Ditambah adat kebiasaan kita. Sehingga kemungkinan logika kita sedang tidak bisa untuk menerima kebenaran. Sedang tidak bisa memahami kebenaran. Maka kalau ada Al-Quran dan hadis yang tidak bisa difahami, dan hadisnya sahih, berarti pemahaman kita yang harus kita tuding belum bisa memahami kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin secara materi kita cukup sampai di situ, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ia ridhoi dan ia cintai. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bacakan riwayat hadisnya. 2 hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, kita akan bacakan kedua-duanya pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah azza wa jal, yang berhubungan dengan masalah ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Kita gunakan sebagian waktu yang tersisa untuk menjawab pertanyaan dari ikhwan dan hadirin wal hadirat. Wallahu ta'ala. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita sampaikan kebenaran, tetapi orang-orang menolak apa yang kita sampaikan? Bagaimana sikap kita? Apakah menjelaskan semampunya atau meninggalkannya? Kembali kepada bahasan maslahat dan mafsadat. Kembali kepada bahasan maslahat dan mafsadat. Sekiranya maslahatnya adalah disampaikan, dan apa yang disampaikan itu nyata-nyata kebenarannya, dan secara pemahaman orang yang akan kita sampaikan itu kepadanya bisa dia pahami, sangat mudah untuk difahami, namun penghalang orang tersebut untuk menerimanya kebiasaan, maka perlu disampaikan. Perlu disampaikan kebenaran. Karena pada dasarnya difahami. Karena pada dasarnya mudah dicerna. Mudah untuk difahami. Namun, penghalang orang mengikutinya hanya karena kebiasaan misalnya. Hanya karena adat istiadat. Hanya karena apa yang mereka terima dari orang tua mereka tahu tidak seperti ini misalnya. Penolakannya hanya karena itu. Seperti orang-orang Quraisy yang menolak apa yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap disampaikan. Namun bahasan kita sekarang bukanlah masalah itu. Masalah kita adalah orang yang sudah mengerti agama.
namun kadar pemahamannya belum memahami. Orang yang sudah mau untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi kadar ilmunya belum sampai. Wallahu ta'ala alam. Adapun soal yang tadi, melihat kepada masalah dan mafsadat. Dan kalau dilanjutkan, apa yang kita sampaikan daripada tadi akan berbuah kepada debat, akan berbuah kepada debat kusir, akan berbuah kepada kalimat-kalimat yang kasar, maka ini mudarat. Maka ini adalah mudarat. Tinggalkan. Karena ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Dan ilmu itu bukan untuk mengundang murka dan amarah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Apakah ancam menyembunyikan ilmu hanya berlaku untuk para da'i saja, atau berlaku untuk semua orang yang mengetahui kebenaran, wajib untuk menyampaikannya? Untuk setiap orang yang sudah mengerti yang benar, lalu dia ditanya. Lalu dia ditanya. Sengaja dia sembunyikan kebenaran yang dia ketahui tersebut, maka terancam dengan ilmu. Terancam dengan azab di neraka. Dia sudah tahu. Ilmunya dia sudah tahu. Kebenaran dia sudah mengerti. Kemudian dia ditanya dan tidak mau menjawab. Sengaja dia sembunyikan. Maka terancam dengan neraka seperti yang tadi telah kita sampaikan. Berikutnya pertanyaan masih sesuai dengan tema pada kesempatan yang berbahagia ini. Apakah dengan mengundur untuk memberikan ilmu yang hak, qadar Allah orang yang belum mengerti itu meninggal dunia, apakah ada dosa pada orang yang menunda penyampaian ilmu tersebut? Dan apakah juga ada dosa bagi yang belum tersampaikan kepadanya ilmu tersebut? Sekali lagi, bab ini adalah bab untuk para guru, sehingga bisa dimengerti dengan baik oleh para guru. Ya. Adapun yang berhubungan dengan ilmu-ilmu wajib, itu gampang sekali memahaminya. Dan harus disampaikan kepada murid. Namun, bahasan yang sedang kita bahas adalah daqaiqul ilm. Ilmu-ilmu yang halus, ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fardu kifayah dan bukan fardu ain. Ala kulli hal, ya, tidak usah diperpanjang karena memang bahasan ini tidak berlaku kepada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Karena fardu ain sudah ada takarannya dan itu semua harus disampaikan. Namun yang sifatnya fardu kifayah oleh orang boleh tahu dan boleh tidak. Sehingga yang disampaikan, yang mengundur penyampaian tidak berdosa, dan orang yang belum mendapatkannya juga tidak berdosa. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah mengkhususkan ilmu kepada suatu kaum dari kaum lain, termasuk di dalamnya contohnya adalah menjelaskan mengenai kondisi orang tua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat? Sekali lagi, ini tergantung kepada siapa yang mendengarkan. Tergantung kepada siapa yang mendengarkan. Dan boleh jadi bahasan ini kita bahas. Kita sampaikan apabila kita tidak khawatir apa yang kita sampaikan daripada apa yang Rasul sampaikan akan memberikan mudarat kepada yang mendengarkannya. Tapi boleh jadi kita berada di tengah suatu kaum yang kalau kita sampaikan itu kepada mereka, mudarat untuk mereka.
Telah datang hadis yang sahih dari Rasul kita tercinta SAW, dan sudah kita katakan tadi bahwa apa yang datang dari Nabi dan hadisnya sahih, murni kebenaran, mutlak kebenaran. Yang apapun yang menyelisihinya batil. Apapun yang menyelisihinya adalah batil. Kita sampaikan tadi. Fahami itu dengan baik. Wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Apapun yang sampai kepada kita dari Nabi kita tercinta SAW, itulah dia kebenaran yang mutlak. Menyelisihinya adalah kebatilan. Karena Nabi berbicara melalui wahyu. Tidak dari hawa nafsu beliau. Dan beliau dijaga oleh Allah salah. Dijaga untuk tidak salah. Dijaga dari kesalahan. Menyampaikan sesuatu. Kaidah ini harus duduk dengan matang, dengan kuat di hati sanubari setiap muslim dan muslimah. Sehingga ketika datang kepada mereka riwayat dari Nabi SAW tentang apa yang tadi ditanyakan, mereka bisa menerimanya dengan baik. Menerima bahwa itu adalah kebenaran. Walau logika harus berusaha dicocokkan dan dipaksa untuk bisa dicocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tapi boleh jadi bagi sebagian manusia, sekelompok manusia yang kalau disampaikan itu kepada mereka bisa saja mereka itu mengingkari apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Seperti yang tadi ditanyakan. Sebagian manusia disampaikan tidak bisa menerima. Karena dia mendahulukan logikanya. Dia mendahulukan perasaan cintanya kepada Nabi. Cinta kepada Nabi adalah kebaikan. Dan cinta kepada Nabi menuntut kita untuk menerima semua yang Nabi katakan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang menolak apa yang Nabi katakan, maka kita menuding Nabi SAW khianat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, jika di keluarga kita terjadi perbedaan pemahaman, bagaimana sebaiknya sikap kita, Ustadz? Karena saya sudah coba menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi yang terjadi penolakan, debat dan ribut. Akhirnya saya memilih untuk bersabar dan diam dan berdoa saja. Yang benar adalah jauhi ribut, jauhi debat, jauhi ribut, dan terus sampaikan kebenaran dengan akhlak yang mulia. Dan jangan berhenti. Dan jangan berhenti. Sampaikan kebenaran. Ya. Dan jangan berhenti menyampaikan kebenaran. Dan hindari berdebat. Kalau memang pemahaman agama tersebut bukanlah pemahaman yang membawa mudarat. Sekali lagi kita katakan bahwa hal ini terkadang agak sulit difahami karena dia berhubungan dengan takaran ilmu. Kalau yang kita mengajak kepada sunnah Nabi, Nabi sunnahnya begini, Nabi mengamalkan seperti ini, mari kita ajak mengamalkan seperti ini, kemudian ditolak oleh orang-orang, maka ini bukanlah ilmu yang harus disembunyikan. Karena ini adalah sesuatu yang dikerjakan Nabi. Kita menyampaikan apa yang dikerjakan Nabi. Kalau kemudian seperti yang tadi kita katakan, mereka menolaknya karena kebiasaan.
Mereka menolaknya karena kebiasaan. Mereka menolaknya karena adat istiadat di tengah mereka. Bukan penolakan itu berakibat dari tingkat pemahaman mereka. Maka tetap akan kita sampaikan. Seperti kita sampaikan sesuatu yang datang dari Nabi kita tercinta di mimbar-mimbar ini, di podium-podium ini, walau sebagian kaum muslim merasa apa yang kita sampaikan ini salah. Karena kebiasaan di tengah mereka tidak seperti itu. Ini bab seperti ini biasanya di dalam bab menyampaikan kebenaran, ya. Tapi ini bahasannya adalah kepada bahasan khusus, yaitu Nabi SAW kepada para sahabat yang ahli ilmu, menyampaikan sebagian ilmu dan tidak sampaikan kepada yang lain. Jadi ini bahasanya khusus, wallahu ta'ala a'la wa alam. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan seputar materi. Lalu pertanyaan berikutnya di luar materi. Pertama, apa artinya Habib itu, Ustadz? Habib secara bahasa Arab artinya orang yang dicintai. Habib secara bahasa Arab artinya orang yang dicintai. Dari kata-kata habba yuhibbu. Ya. Habibun atau mahbub. Maka Habib secara bahasa Arab artinya orang yang dicintai. Dan jamaknya adalah habaib. Habibun, habibani, habaib. Namun secara istilah yang beredar terkhusus di Indonesia, kalimat Habib itu diistilahkan kepada orang yang dinyatakan secara nasab itu memiliki nasab keturunan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menjadi istilah Habib. Ya, kalau di kota Mekah istilahnya bukan Habib, tapi istilahnya Syarif, orang mulia. Demikian juga yang anak ketahui di Yaman, di Madinah, di Mekah, istilah yang mereka gunakan untuk istilah yang Habib di negeri kita, istilah yang mereka gunakan adalah Syarif. Syarif untuk laki-laki dan Syarifah untuk wanita. Yang pada dasarnya maknanya orang mulia. Namun diistilahkan menjadi sebuah istilah untuk orang yang memiliki keturunan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini istilah Habib. Ya, soal apakah benar atau tidak benar kita tidak tahu. Sampai dia bisa membuktikan kebenarannya dengan nasab yang jujur. Wallahu ta'ala alam. Jadi istilahnya adalah untuk itu. Ustaz, bagaimana jika ada online shop yang menjual barang dengan harga 100.000, tetapi untuk mempermudah pengecekan mutasi, online shop itu memberikan 2 digit atau 3 digit di belakang sebagai kode, misalnya menjadi 100.050 rupiah. Apakah boleh? Jual beli bukanlah pinjam meminjam. Jual beli bukanlah pinjam meminjam. Sehingga kalau dilebihkan 50 itu tidak termasuk riba. Artinya kita membeli menjadi 100.050 rupiah. Kita membeli barang toh. Jadi bukan sifatnya adalah hutang. Namun kalau dia sifatnya adalah hutang, maka penambahan berapapun menjadi riba. Ya, mungkin yang dikhawatirkan adalah riba. Kalau dia adalah bab jual beli, dia bukanlah bab riba. Apalagi barang dan uang berbeda. Nabi SAW mengatakan, "Idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum." Kalau sudah berbeda jenis, bukan lagi emas sama emas,
bukan lagi perak dengan perak, bukan lagi gandum dengan gandum, bukan lagi kurma dengan kurma, bukan lagi garam dengan garam, bukan lagi syairah dengan syairah. Maka fabi'u kaifa syi'tum. Jual belilah sesuai dengan apa yang terserah kalian. Maka kalau dia adalah pembayaran, bukan hutang, pembayaran dari nilai barang, dibayarkan pembelian, satunya nilai tukar rupiah, dan satunya adalah nilai tukar barang, maka dilebihkan pun dari angka yang telah disepakati, itu bukanlah riba. Wallahu ta'ala alam. Kalimat yang sering saya dengar, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Apakah ini hadis? Wallahu alam. Sepengetahuan saya ini bukan hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepengetahuan ana bahwa tidak ada hadis Nabi dengan lafaz seperti itu. Wallahu taala alam. Pertanyaan terakhir, apakah cucu yang saleh pahalanya dapat mengalir kepada neneknya, Ustaz? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu akan amalan kita. Kalau kita mendidik anak dengan baik, dan hasil didikan kita terhadap anak, kemudian anak itu juga mengajarkan apa yang dididikkan kepadanya, kepada cucu kita, akan mengalir. Akan mengalir. Kemudian si cucu mengajarkan lagi ke cicit kita. Allah Maha menghitung bahwa itu adalah jasa kita. Itu adalah usaha kita. Maka akan mengalir kepada neneknya, kepada kakeknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita ketahui. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.